Apakah orang Kristen boleh bermegah? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apakah orang Kristen boleh bermegah? Itu jadi pertanyaan yang kita ingin renungkan sama-sama dari 2 Korintus pasal yang pertama ayat 12. Ya. Saya bacakan 2 Korintus pasal 1 ayat 12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Perhatikan kalimat yang pertama di 2 Korintus pasal 1 ayat 12. Saya ulangi, inilah yang kami megahkan. Saudara, kalimat Paulus ini saya garis bawahi kalimat inilah yang kami megahkan. Saudara, istilah Yunani untuk kata ini dipakai adalah kauchaimai, ya, atau kauchema. Juga ada kata yang berhubungan dengan kauchema, yaitu kauchesis. Saudara, istilah Yunani ini digunakan, kauchema ini digunakan 30 kali oleh Paulus di dalam tulisannya. Saudara, di dalam surat-surat yang ditulis oleh Paulus, kita tahu perjanjian baru 3/4 kitab ditulis oleh Paulus. Dan Paulus memakai kata bermegah, memegahkan. Dalam istilah Yunani kauchema 30 kali. Nah, kalau sampai sebanyak ini, kita perlu perhatikan apa maksud dari Tuhan. Dan di dalam perjanjian baru, di luar kitab Paulus, muncul 2 kali. 2 kali itu ada di kitab Yakobus. Nah, saudara, pertanyaannya, kalau orang Kristen bermegah, bagaimana kita berespon ketika melihat seperti itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada 2 kebenaran utama yang berhubungan dengan bermegah. Kita harus belajar hal itu. Saudara, yang pertama, bahwa tidak ada daging, ya, yang boleh bermegah. Tidak boleh bermegah dalam kedagingan, artinya. Itu yang gak boleh. Saudara, lalu kita boleh bermegah dalam apa? Kita boleh bermegah di dalam Allah, di dalam Tuhan. Perhatikan, kita tidak boleh bermegah di hadapan Tuhan, tapi kita boleh bermegah di dalam Tuhan. Itu 2 hal yang berbeda. Nah, saya akan jelaskan yang boleh bermegah di dalam Tuhan apa saja di dalam seri khotbah yang selanjutnya, bukan yang dalam sekarang ini. Tetapi di dalam seri khotbah ini, yang kita akan belajar adalah tidak boleh bermegah di dalam daging. Saudara, jadi kita sudah lihat yang pantas bermegah dalam hal apa dan yang tidak pantas bermegah dalam hal apa. Di dalam 2 kebenaran yang utama yang kita harus tahu adalah yang boleh bermegah dalam hal apa dan yang tidak boleh apa. Yang tidak boleh adalah bermegah di dalam daging. Yang tidak boleh bermegah dalam daging. Yang boleh bermegah di dalam Tuhan. Nah, hari ini, saat ini kita belajar. Kita tidak boleh bermegah di dalam daging. Maksudnya apa? Kita lihat, saudara. 1 Korintus pasal 1 ayat 29. 1 Korintus pasal 1 ayat 29.
Saudara, dikatakan di situ, supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Nah, lihat. Saudara, mengapa Paulus mengatakan hal ini di 1 Korintus? Di 1 Korintus ini, orang Korintus dijatuh dalam kesombongan yang luar biasa atas status mereka, atas keberhasilan mereka, atas kekayaan mereka. Jadi saudara, inilah kedagingan. Saudara, orang-orang Korintus, yaitu jemaat Korintus, mereka di dalam surat Paulus yang pertama, di pasal 1, Paulus mendengar kabar mereka menyombongkan diri bahwa mereka dari golongan Kefas, golongan Petrus, golongan Kristus. Mereka bermegah, mereka menganggap bahwa kami ini kelompoknya ini. Kelompoknya ini. Nah, itu tidak boleh, saudara. Saudara, Tuhan menentang orang congkak. Nah, kecongkakan apa? Kita harus tahu, kecongkakan merasa bahwa golongan kita lebih tinggi dari yang lain. Lebih hebat dari yang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ingat, kita bisa lahir di mana? Lahir dari siapa? Lahir dengan suku bangsa apa yang melekat pada diri kita. Gak ada yang bisa disombongkan. Semua sama kok. Betul saudara? Iya. Kalau kita hari ini terlahir dengan suku bangsa tertentu, saudara, kita nggak bisa pilih, saudara. So bisa pilih lahir dari orang tua yang seperti apa? Gak bisa, saudara. Kalau kita punya sahabat bernama Gurdas, lalu dia terlahir, saudara, sebagai orang yang berkebangsaan, wah, India, begitu. Nah, nggak bisa pilih, saudara. Itu adalah satu kelahiran tempat suku bangsa yang dikehendaki oleh Tuhan, yang terlahir demikian. Tapi apakah lebih tinggi atau lebih rendah? Kita sama, saudara. Amin, saudara. Iya. Karena itu, ketika Paulus menulis sebanyak 30 kali di dalam tulisan suratnya, saudara, sangat membutuhkan perhatian kita. Kita perlu sungguh-sungguh serius akan hal ini, supaya kita jangan sebaliknya melanggar apa yang Paulus tulis. Tetapi kalau di ayat tadi kita melihat bahwa Paulus berkata, inilah yang kami megahkan. Maka saya juga mengajak saudara melihat, Paulus juga bermegah. Tapi jangan salah, bahwa dia bermegah di dalam Tuhan. Dia bermegah di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan dalam hal apa saja. Nah, nanti dalam seri khotbah selanjutnya kita belajar. Paulus di sisi lain berkata, jangan bermegah, tetapi dia sendiri bermegah. Nah, dia bermegah dalam hal apa? Dia bermegah di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita belajar, dia mengingatkan juga jangan bermegah di dalam hal apa? Di dalam hal kedagingan. Karena itu saya mengingatkan kita melalui tulisan Paulus di 1 Korintus pasal 1 ayat 29. Paulus berkata, jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Mengapa, saudara? Di hadapan Tuhan, kita ini siapa? Saudara dan saya di hadapan Tuhan gak lebih dan tidak kurang adalah debu dan tanah. Saudara, di hadapan kemuliaan Tuhan, saudara tahu ketika Yesaya mendapat penglihatan dipanggil, ketika Yeremia dipanggil,
Mereka semua, saudara, berkata, gak ada sesuatu yang berani mereka banggakan. Bahkan berkata, celakalah aku, karena aku berhadapan dengan Tuhan. Saudara, ketika Musa dipanggil di hadapan Tuhan, Musa mau mendekat melihat api yang menyala, tetapi semak belukar yang tidak terbakar. Musa diperintahkan Tuhan, Musa, kamu mendekat, copot kasutmu, ini tempat kudus. Gak layak, saudara. Saudara, ketika setiap nabi dipanggil, saudara, mereka melihat bahwa mereka gak layak, saudara. Saya mau tanya, kalau hari ini kita bisa mendengar firman Tuhan, kita masih bisa bernafas, masih bisa merenungkan firman Tuhan, saudara, menjalani hari-hari bisa doa fajar. Saya mau tanya, apakah kita lebih layak dibanding yang lain? Enggak, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karena itu di hadapan Tuhan yang kekal, kita yang sementara, di hadapan Tuhan yang sempurna, kita nggak sempurna. Di hadapan Tuhan yang maha besar, kita kecil. Di hadapan Tuhan yang maha suci, kita berdosa. Maka Paulus menyatakan dengan jelas, manusia tidak boleh bermegah di hadapan Allah. Karena itu yang terjadi. Karena di hadapan Allah, kita ini seperti langit sama bumi. Tuhan di surga, kita di bumi. Tuhan suci, kita nggak kudus. Tuhan besar, kita kecil. Tuhan kekal, kita sementara. Apa yang bisa kita megahkan? Apa yang bisa kita sombongkan? Saudara, kalau hari ini kita punya keluarga, kita masih punya penghasilan, kita masih bisa bernafas sehat, bahkan pernah terkena COVID dan Tuhan sembuhkan. Semua itu anugerah Tuhan. Semua kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Iya. Soko yang terkasih dalam Tuhan, Paulus mengingatkan, ya, kita tidak boleh bermegah di dalam daging. Semua kita akan kembali kepada debu dan tanah. Daging ini lemah, saudara. Lemah. Orang menghadapi virus yang gak kelihatan aja gak bisa berdaya kok. Kalau udah masuk ke paru-paru. Lemah. Apalagi mau bermegah di hadapan Allah. Jadi saya mau mengingatkan kita. Yuk kita lihat satu ayat yang terakhir. Di Efesus pasal 2 ayat 8. Kita tidak boleh bermegah dalam hal apa? Dalam hal keselamatan. Saudara lihat 2 Efesus pasal 2 ayat 8. Saya bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Perhatikan baik-baik, saudara. Ketika kita merenungkan tentang kalimat Paulus yang berkata bahwa inilah yang kami megahkan. Nah, kita bersama-sama belajar apa yang boleh dimegahkan, apa yang tidak boleh dimegahkan. Karena ini dua hal yang utama. Kita harus bisa bedakan dalam hidup kita. Supaya kita tidak disentil Tuhan. Supaya kita tidak lupa diri. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah, yang tidak boleh, di dalam seri khotbah hari ini kita belajar. Tidak boleh bermegah dalam daging. Tidak boleh bermegah di dalam hal keselamatan. Kenapa? Keselamatan kita ini bukan usaha kita. Pemberian Allah. Amin, saudara. Pemberian Allah. Saudara, di ayat yang ke-9 kalau saudara lihat. Ayat ke-9 Efesus pasal 2 ayat 9.
itu bukan hasil usahamu. Diulangi lagi saudara. Kalau ayat 8 berkata, saudara lihat ayat 8, Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, diulang 2 kali. Efesus pasal 2 ayat 8 berkata, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi sampai Paulus mengulang 2 kali saudara. Perhatikan kata, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Betul saudara? 2 kali diulang, ayat 8, ayat 9. Tetapi pemberian Allah. Kalau pemberian Allah, ayat 9 berkata, jangan ada orang memegahkan diri. Saudara, perhatikan. Kalau dulu kita sebagai orang belum percaya pada Yesus, lalu salib di sini. Saya mau tanya, sebagai orang yang belum percaya Yesus ya, yang masih menikmati dosa, hidup dalam dosa, hidup dalam pesta pora, kemabukan, perzinahan, judi, saudara, segala macam kedagingan. Lalu di sini dikasih salib. Saudara lihat salib, lihat kekristenan, lihat gereja. Saudara secara pribadi sendiri mau nggak datang ke gereja ketika masih hidup di dalam judi, dalam perzinahan, dalam dosa? Mau datang ke gereja, mau datang ke salib? Nggak ada saudara. Secara natural kedagingan, nggak ada manusia yang tertarik pada salib, apalagi sedang hidup dalam dosa. Lalu, kenapa kita bisa datang ke salib? Kenapa kita bisa tertarik pada salib? Ingat, Paulus berkata, salib itu bagi orang dunia kebodohan. Jadi waktu sebelum kita percaya pada Yesus, kita orang duniawi. Paulus berkata, orang dunia tidak ada yang tertarik pada salib. Salib itu kebodohan. Saya mau tanya, saudara dengar firman Tuhan, yang dulu berasal dari iman yang lain, dulu yang berasal dari penyembahan berhala, dari hidup dosa, dari ateis, dari segala iman kepercayaan lain. Saya mau tanya, benar nggak saudara melihat salib itu sebagai hina? Saudara, banyak orang bersaksi berkata, iya, dulu saya benci sama orang Kristen. Dulu saya lihat, aduh bodoh ya orang Kristen bisa percaya pada Yesus. Betul saudara, betul nggak? Iya. Tetapi kenapa akhirnya kita datang kepada salib? Siapa yang menundukkan kita? Apakah kita rela menundukkan diri? Bukan saudara. Apakah kita yang rela datang ke salib saudara? Bukan saudara. Kenapa kita mau datang ke salib? Karena Roh Kudus menaruhkan benih iman itu. Maka ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Roh Kudus menjamah hati kita. Roh Kudus menggerakkan kita, menemplak dosa kita. Kita sadar dosa kita. Kita akhirnya mau datang kepada salib. Jadi saudara, kalau hari ini kita bisa bawa orang dengar firman Tuhan, bukan usaha kita, Roh Kudus yang bekerja. Kita bisa bawa orang datang percaya pada Yesus, bukan kita yang bawa, Roh Kudus yang bawa. Kalau hari ini ada yang datang ikut doa fajar, itu karena Tuhan yang jamah, Tuhan yang gerakkan, Tuhan yang bekerja. Saudara, saya percaya ketika berbicara tentang keselamatan kita, itu adalah pemberian Allah, bukan usaha kita. Itu anugerah Tuhan. Jadi saudara, kalau kita bermegah di dalam kedagingan, bermegah karena keselamatan, kita bikin usaha kita, itu salah. Mulai hari ini ingat, kita tidak boleh bermegah dalam kedagingan kita. Kita tidak boleh bermegah ya karena keselamatan kita, tetapi kita bermegah di dalam Tuhan. Kenapa? Karena di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa berbuah karena di dalam Tuhan. Yesus berkata, tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Di luar aku, kamu nggak bisa apa-apa. Karena itu, jika saudara bermegah, bermegahlah di dalam Tuhan dan karena Tuhan. Hidup kita ini ada karena Tuhan. Kita hidup hari ini bisa bekerja, bisa hidup masih dalam rumah tangga, diberkati anak-anak karena anugerah Tuhan. Dan kita bisa berbuah, mengajak orang-orang, memberitakan Injil. Kita menghasilkan buah karena kita tinggal di dalam Tuhan dan karena Tuhan yang tinggal di dalam kita. Yuk, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, bukan di dalam kedagingan, tetapi muliakanlah Tuhan karena hidup saudara sudah ditangkap Tuhan dan sudah di dalam Tuhan dan roh Tuhan yang di dalam saudara. Amin. Tuhan berkati kita.